Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sari Wulandari. Saya dari Prodi S1 Keperawatan di Stikim Jakarta. Di sini saya akan membawakan promosi kesehatan tentang penanganan bayi kuning atau yang disebut Icterus neonatarum dalam mata kuliah keperawatan anak 1. Langsung saja ya ke materinya. Di sini tuh ada apa sih yang disebut bayi kuning? Ibu-ibu tahu nggak? Bayi kuning yang disebut dengan Icterus neonatarum itu adalah keadaan di mana bayi yang ditandai dengan pewarnaan kuning pada kulit dan sklera mata bayi akibat akumulasi bilirubin. Dan yang selanjutnya, ibu-ibu udah tahu belum kalau bilirubin itu apa? Nah, di sini tuh bilirubin itu hasil pemecahan dari sel darah merah yang nantinya dimetabolisme di hati dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui feses dan urin. Di slide selanjutnya ada tanda dan gejala bayi kuning. Nah, tanda dan gejalanya apa aja sih, Ibu? Tanda dan gejalanya itu ada dehidrasi, bayi kurang menyusui, muntah-muntah, bayi cenderung pucat dan lemas, lalu bintik merah pada kulit bayi, dan bayi kekurangan oksigen atau yang disebut hipoksia, dan bayi itu tidak aktif atau kurang aktif. Ibu-ibu tahu tidak penyebab bayi kuning apa? Nah, di sini tuh penyebab bayi kuning itu ada berat badan lahir yang kurang, lalu prematur lahirnya, lalu pemberian ASI yang sedikit, dan gangguan fungsi hati, dan gangguan metabolik, dan gangguan penyerapan bilirubin ke usus. Lalu selanjutnya, apa saja sih di sini faktor resiko dari bayi kuning itu? Nah, faktor resikonya itu terdiri dari dua, ibu-ibu, dibagi menjadi dua. Faktor resiko yang pertama itu disebut faktor resiko mayor. Faktor resiko mayor itu terdiri dari kuning pada bayi, muncul dalam 24 jam pertama lahir, lalu umur kehamilan 35 minggu sampai 36 minggu, lalu ASI eksklusifnya dengan cara perawatan yang tidak baik, dan kehilangan berat badan berlebih. Dan yang kedua nih, ibu-ibu, faktor risikonya itu ada faktor risiko minor. Faktor risiko minor itu terdiri dari umur kehamilannya 37 minggu sampai 38 minggu. Lalu sebelum pulang dari tempat persalinan, bayi tampak sudah kuning, ibu-ibu. Dan selanjutnya, umur ibu itu kurang dari 25 tahun. Lalu di sini ibu-ibu pada bertanya-tanya kan, gimana sih cara mencegah bayi kuning pada bayi? Nah, di sini tuh cara mencegahnya gini, ibu-ibu. Yang pertama, berikan ASI lebih sering 1 sampai 24 jam sekali, dan pemberian ASI jangan diganti dengan air putih ya, ibu-ibu, atau air gula. Dan bayinya itu harus sering-sering berjemur mengenai matahari, ibu-ibu. Posisi kepala bayinya diatur agar wajah bayi tidak menghadap matahari langsung ya. Lalu selanjutnya, lakukan penyinaran dengan matahari selama 30 menit, ibu-ibu. Nah, 30 menitnya itu dibagi menjadi dua. Apa aja sih? Nah, 30 menitnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, 15 menit pertama itu untuk bayi terlentang, dan 15 menit yang terakhir itu untuk bayi tengkurap. Dan selanjutnya, ibu-ibu tahu tidak terapi apa saja sih untuk bayi kuning? Di sini tuh terapi untuk bayi kuning, yang pertama ada terapi sinar atau yang disebut fototerapi dan menyusui dengan ASI. Lalu ada terapi sinar matahari seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, ibu-ibu. Kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah, penyuluhan pada pagi hari ini telah selesai disampaikan. Semoga materi yang tadi atau informasi yang tadi saya berikan kepada ibu-ibu semoga bermanfaat ya, ibu-ibu, dan semoga bayi ibu-ibu terhindar dari yang namanya bayi kuning, untuk mencegah bayi kuning. Lalu saya akhiri dengan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.